jazakumullah ta'ala. Kemarin baru sampai qala sodakta dari seseorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang akhbirni anil Islam, coba beritahu saya tentang apa itu agama Islam. Kemudian di akhir qala, maka berkata itu orang yang tersebut, orang yang di hadapan Nabi itu, sodakta, benar engkau ya Rasulullah. Fa'ajibna, kata Sayyidina Umar, ini masih Sayyidina Umar berkata, fa'ajibna, maka kami semua ajib teh heran. Maka kalau ada kata takjub teh heran. Kalau orang Melayu bilang heran diri. Oh, hadis sani, hadis yang kedua, ibu-ibu matos, ya pengintannya atas. Ya, jadi halaman 12 di baris katilu. Fa'ajibna, maka pada heran kami, yaitu para sahabat. Yang berkata ini adalah Umar bin Khattab. Lahu, kepada orang itu, yas'aluhu, dia yang bertanya, yaitu orang yang bertanya pada Rasulullah, wa yusaddiquhu, dan dia juga yang membenarkannya. Lamun cek urang mah ongkoh nanya, ongkoh ngabenerkeun gitu. Jadi seorang itu ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang itu. Selanjutnya, qala, maka berkata seseorang itu yang rojulun, ya, kalau kembali ke awal hadis, yaitu rojulun. Qala, berkata rojul, fa akhbirni, maka beritahu saya, anil iman, apa itu iman. Qala, berkata Rasulullah, antu'mina billah, harus beriman kamu billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa minu, dan beriman kamu, dan harus beriman kamu bil qadari, terhadap takdir, ketetapan Allah, khairihi, baik itu takdir yang baik, wa syarrihi, dan takdir yang jelek. Qala, berkata rojul itu, laki-laki itu, sodakta, benar engkau ya Rasulullah. Nah, jadi dalam lanjutan ini, orang itu yang disebut rojul itu, laki-laki itu, bertanya lagi kepada Rasulullah tentang apa itu iman. Maka inilah yang menjadi dasar rukun iman. Kalau yang pertama, fa'akhbirni anil Islam, berilah kabar atau terangkanlah kepada saya tentang apa itu tentang Islam. Maka dijelaskanlah, yaitu yang anil Islam, yang pertama antasyhada alla ilaha illallah, pertama syahadat. Jadi itu yang menjadi dasar rukun Islam. Jadi rukun Islam. Nah, ini yang kedua nih ditanya tentang iman, yang menjadi dasar ketika para ulama menentukan tentang rukun iman. Jadi rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari kiamat atau hari akhir. Bil wa tu'minu, dan beriman kamu bil qadari, kepada qadar, papasten kalau bahasa Sundanya papasten. Khairihi, anu sae, anu alus atana khairihi sae, baik anu sae eta si qadar teh papasten teh, wasari, dan anu awon.
Qala sodakta. Maka berkata rajul itu, benar engkau ya Rasulullah. Nah, selanjutnya Qala berkata lagi itu rajul, laki-laki itu, Fahbirni, maka ceritakanlah kepadaku, atau lamun cek bahasa Sunda mah bejaan abdi gitu. Beri kabar kami atau saya, anil ihsan, tentang apa itu ihsan. Qala berkata Rasulullah, anta budallah, maka sembahlah Allah atau beribadahlah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu tarahu, melihat Allah. Itulah yang namanya ihsan. Fa illam takun tarahu, maka apabila tidak bisa melihat Allah, fa illam takun tarahu, maka apabila kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, jadi itulah yang namanya ihsan. Jadi ketika yang namanya ihsan itu senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Beribadahlah terus, kita beribadah. Maka ada ungkapan, ada ayat, Pa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pa'bud robbaka, terus aja ibadah kamu kepada Tuhan kamu. Beribadahlah kamu terus kepada Tuhan kamu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang yakin. Yakin di sini sebagian tafsir dan kebanyakan tafsir mengatakan yakin itu adalah kematian. Yakin di sini diartikan atau ditafsirkan sampai datangnya mati, sampai datangnya ajal. Nah, tapi yakin di sini ajalnya yang datang, kematiannya. Setelah ajal itu atau kematian itu, maka akan ada proses baru. Itulah yang menjadikan yakin itu, hasil ibadah itu, Pa'bud robbaka itu, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu, terus sampai datang yakin. Ketika ajal mati, beribadah henti, tapi kita menunggu keyakinan itu, yaitu bertemu dengan Allah. Maka para ulama bahkan ada dalam sebuah hadis, yakin itu ada 3 tingkatan. Jadi ketika kita berbicara tentang ihsan itu bahasa ringannya berbuat baik, atau berbuat yang terbaik, atau terus berupaya untuk menjadi baik. Ketika kita berupaya untuk terus menjadi baik, maka itu berarti kita merasa dilihat oleh Allah. Nah, dan yakin, kita harus yakin bahwa kita dalam ibadah, dalam sehari-hari, dalam apapun aktivitas kita, kita senantiasa dilihat oleh Allah. Makanya ketika keyakinan itu muncul, yakin begitu, maka yakin ada dalam jiwa kita. Tapi yakin itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Ilmu yakin artinya keyakinan yang didasari oleh penglihatan, oleh ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan, ilmu itu adalah informasi, ilmu itu adalah wawasan. Ketika kita berwawasan, berpengetahuan, dan senantiasa mempelajari sesuatu, maka ditemukanlah keyakinan dari ilmu itu, dari wawasan itu, dari pengetahuan itu, maka keyakinan itu disebut ilmu yakin. Yang kedua adalah ainul yakin. Keyakinan yang didapat oleh hasil daripada penglihatan. Kita melihat sendiri langsung, kita melihat sendiri apa yang terjadi, bukan hanya informasi, bukan hanya pengetahuan, bukan hanya wawasan, tapi kita melihat dengan mata kepala sendiri. Itu disebut ilmu yakin.
Dan yang terakhir itu hakul yakin. Keyakinan yang hak itu adalah didapat dari merasakan, bukan hanya pengetahuan atau wawasan atau informasi, bukan hanya melihat, tapi juga merasakan keyakinan itu di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, yang akhirnya kita menjadi lebih yakin. Seperti itu. Kalau diumpamakan, dicontohkan, kalau diterangkan atau ada informasi, kamu tahu Masjid Al-Jabar, umpamanya, apa itu Al-Jabar? Oh, Al-Jabar itu adalah sebuah masjid yang terletak di Bandung, yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan desainnya atau arsiteknya Bapak Emil, kemudian berdiri megah. Oh gitu, jadi Al-Jabar tadi Bandung. Dan informasi itu, pengetahuan itu didapat dari orang yang bisa dipercaya. Jadi sanes hoak, lamun hoak mah, contoh, kamu tahu Masjid Nurul Huda di mana? Teuing atuh. Nah, berarti informasinya teu jelas. Tapi ini mah informasinya benar, orang yang menyampaikannya juga jujur dan bisa dipercaya. Kemudian kita yakin bahwa pengetahuan itu, bahwa informasi itu benar adanya. Maka keyakinan yang didapat, contoh mohon maaf, tentang Al-Jabar itu adalah ilmu yakin. Kemudian kita ingin merasakan, ingin melihat, maka kita berangkat pakai embus rombongan, yuk kita healing atau rihlah, atau sambil kita jalan-jalan, maka kita berangkat ke Bandung. Sampai di daerah Gede Bage ya, Al-Jabar teh naon lah pokoknya mah. Kemudian masuk sampai lewat rel, pas kelihatan dari jauh menaranya tinggi, kubahnya bagus, bahkan kubahnya tuh umpak-umpakan ya. Wah, komo lamun wengi mah indah gitu nya. Wah, itu Al-Jabar teh bener geningan cek beja teh, cek ilmu teh, cek apa, cek informasi teh yen aya Masjid Al-Jabar anu alus, anu kieu, anu bla 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 bla. Tah, ketika kita melihat Al-Jabar, bahkan sampai di halaman masjid, kita terbengong-bengong melihat Masjid Al-Jabar umpama. Wow, gening kieu Al-Jabar teh. Nah, ketika kita melihat Masjid Al-Jabar itu, maka itu disebut ainul yakin. Keyakinan yang dibuktikan oleh pandangan mata kita sendiri. Cek Sunda mah henteu nginjem panon batur nyaan, oh iya, bener Al-Jabar teh geningan. Bahkan cek anu ngadongeng mah kieu ai ningalina, wah geningan leuwih alus tina dongeng, leuwih alus tina informasi. Wah, jadi keyakinan yang didapat ketika melihat langsung, maka itu disebut ainul yakin. Inilah yang disebut ainul yakin. Kemudian kita sok baris ngajajar jamaah teh lungsur tina embes teh, terus baris teras lebet ka masjid, teras salik, wah di lebetna tambah wow deui we. Nah, tambah wow. Nah, ketika sampai di dalam masjid, kemudian kita merasakan berada di dalam masjid itu, sholat di dalam masjid itu, zikir di masjid itu, bahkan sampai ketiduran di masjid itu, dan merasakan keberadaan yang tadinya hanya ilmu yakin, hanya informasi, hanya pengetahuan. Kemudian kita juga melihat langsung, dan kemudian kita masuk ke dalam masjid itu, merasakan keindahan masjid itu, merasakan kenyamanan masjid itu, dan benar-benar masjid itu yakin bahwa kita ini benar bermasjid, maka itu disebut hakul yakin. Paham ya? Jadi itulah keyakinan yang didapat. Bagaimana tentang alam gaib? Contoh, ibu percanten ayana surga, percanten ayana neraka, di mana?
Saur keterangan-keterangan, saur informasi-informasi, saur ajaran-ajaran, saur dina ngaos, dina kitab, dina Quran, segala macam. Al jannatu annaru, jannah surga, lamun nu sae lebet kana surga, lamun nu awon kana neraka, kan gitu. Terus percaya, jangan sampai kita mengatakan itu mah angan-angan saja, surga neraka itu apa, itu hanya untuk Nabi Bita. Tidak boleh, sebab kita harus yakin. Nah, informasi yang didapat, ilmu yang didapat, pengetahuan yang didapat tentang surga dan neraka, kemudian kita percaya dan yakin bahwa surga dan neraka itu ada. Dengan informasi itu maka disebut ilmu yakin. Kemudian kita sok ibun kayak diajar ngaosnya, pasti ngaos Quran tentang ayat-ayat, tentang hadis-hadis, oh surga, dan melihat langsung dalilnya, melihat langsung keterangannya. Karena kalau melihat langsung surganya kita bisa lihat nggak? Enggak, belum, karena itu urusan gaib. Beda jeung aljabar tadi. Aljabar tadi mah dibuktikan langsung ku panon. Da alam gaib mah tacan tiasa. Kita buktikan ainul yakinnya. Kalau tadi mah ilmu yakin tanpa informasi, pengetahuan, ilmu. Tapi ketika kita membaca ayat-ayatnya, membaca hadis-hadisnya, membaca keterangan para ulama, oh ini surga, oh ini neraka, di surga itu nanti begini, di neraka itu begini. Terus kita melihat dalil-dalilnya, melihat keterangan-keterangannya, maka kita lebih yakin lagi karena sudah melihat dalilnya. Al-Quran adalah dauhan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis dauhan Rasulullah Muhammad SAW. Yakin bahwa itu benar dan kita melihat langsung keterangannya, dalil-dalilnya, maka disebut ainul yakin. Hakul yakin aku maha. Hakul yakin nama orang parantos di surga. Yakin moal bakal lebet surga. Yakin heula ulah kela lebet surga moalnya. Ulah kudu yakin orang lebet surga. Naon sababna? Insyaallah orang pertama tos boga modal nyaeta iman. Urang tos ngaduh modal la ilaha illallah. Sebab miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi bahkan ada dalam sebuah kisah ketika seorang yang bagajul, cek orang banyak, naon bagajul terang, beragajul, pokoknya mau, tukang bobok, tukang tarok, tukang nok, tukang nok, terus segala macam dilakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang baiknya ditinggalkan. Tapi ketika mau meninggal dunia, dia la ilaha illallah, maut, yakin pas reka akan bersurga, cek malaikat teh kela dagoan maneh teh pan baragajul pamana ya naudzubillah nya ulah begitu kela dagoan. Tapi kemudian malaikat lapor ke Allah, ya Allah, ini orang mau masuk surga karena katanya maca la ilaha illallah bakal dimasukkan surga. Nah gitunya kalau ada guan kesaur malaikat, akhirnya malaikat rek ngalawan sia ka aing lamun sekurang mah naudzubillah sare berat lain kitu nyareos. Mumasa teh ketika Allah berkata bahwa la ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada perbuatan-perbuatan. Artinya coba yang membaca asyhadu alla ilaha illallah ketika mualaf, orang yang baru masuk Islam, pan dosana teh dihapus sadayana. Dia dari nol, siga pom bensin dari nol ya. Dari nol mulai lagi. Ketika dia tadinya non muslim, kemudian dia masuk Islam, membaca syahadat, maka semua amalnya dinolkan. Maka lamun hari tamaut berarti amal nate kakara syahadat. Dan syahadat itu adalah la ilaha illallah, itu adalah kuncinya masuk surga. Berarti masuk surga. Jadi kata Allah, erek kalakuana naon wae segala macam, tapi akhir hayatnya la ilaha illallah, surga tempat. Kan gitu. Mung proses nangke dinamika segala macam, wallahualam itu urusan Allah. Kita tidak tahu apakah disesehela di surga di neraka, mungkin tetap bakal lebet karena surga, wallahualam itu urusan Allah.
Tapi yang jelas ketika membaca la ilaha illallah, artinya orang yang beriman kemudian dia membaca la ilaha illallah, maka itu artinya dia adalah ahli surga. Maka ketika tanya, ibu ahli surga sanes, dukanya ahli naon nabi teh? Ahli surga we pokona mah. Sabab naon? Urang geus boga modal. Eta mah urusan amal jelek amal eta, mudah-mudahan Allah ngahampura. Tah ampunan Allah, ampunan teh ada yang dihapus, ada yang dicoret. Aya dihapus mah bersih, aya dicoret mah aya keneh dosa teh ngen katingali keneh da dicoret, aya ditutup. Jadi dihapus, dicoret, ditutup dosa teh. Lamun dihapus mah bersih, lamun kertas ditulis lu sia salah dihapus, bersih deui, bersih deui. Nulis dicoret salah tapi dicoret, berarti kesalahan teh dicoret jadi henteu salah, tapi kesalahannya masih ada kakara dicoret. Aya nu ditutup kesalahan teh ditutupan, geus tutupan katingali teu henteu ngeun yakin di jerona masih kena salah ngeun ditutupan teu katingali ku urang kitu nya. Nah, jadi kesalahan itu banyak, tapi Allah semuanya adalah yang menghapus dosa-dosa kita, yang mencoret dosa-dosa kita, yang menutupi dosa-dosa kita. Insya Allah dengan rahmatnya Allah kita akan masuk surga. Nah, hakul yakin urusan gaib itu akan ditunjukkan dan hanya dimiliki di dunia ini hanya bagi para anbiya atau para rasul. Makanya ketika dalam satu saat Rasulullah berjamaah bersama para sahabat. Setelah sholat, Rasulullah menghadap ke para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, aku tadi, jadi di payun teh dinding, aku tadi ditunjukkan oleh Allah surga dan neraka di dinding itu. Jadi siga orang nonton film gitunya, wah surga itu. Kan kita ibu anu teu acan umroh kabayang teu Mekah Ka'bah. Nu teu acan umroh tos umroh mah tos pasti. Nu teu acan umroh atau teu acan haji kabayang teu Ka'bah. Sering nonton kantoran anu gambar-gambar aya gitu nya. Wah meni asa lamun ningali meni asa di dinya teh. Kantoran anu atos mah meni abdi itu baheula di dinya, disoledat di dinya. Wah gitu. Nah, jadi bagi yang sudah merasakan akan lebih mendalami. Tapi bagi yang belum seolah-olah udah di sana. Ya Allah, abdi mending ngaraos asa di Mekah, asa di Ka'bah. Di Raudhah aya siaran langsung Raudhah, inilah Raudhah, inilah makam Rasulullah, inilah ini. Hei haram. Nah, jadi ketika ada di situ kita nonton, nah Rasulullah tuh terlihat surga dan neraka seolah-olah ada di depannya. Nah kalau kita belum dan mungkin secara tadi hakikat kita nggak akan mengalami itu. Kalaupun kita merasakan surga itu kenikmatannya bukan surganya. Kan surga tadi bayangkeun cai anu ngocot, burung-burung bunga-bunga bunga-bunga bertebangan. Burung bertebangan cuit wah sok itu kan digambarkan surga teh nya. Wallahu alam, nu penting mah pokona nu indah lah. Yang indah-indah itulah surga. Nah, bahkan Rasulullah pernah mengalami berada di dalam surga. Iraha waktos Isra dan Mi'raj, pan jalan-jalan Rasulullah teh ka surga, tah ieu surga teh walah, tah ieu neraka teh waduh. Bahkan Rasulullah ketika di surga ketepak ketepuk terdengar langkah kaki terompah seseorang. Pas teh saha etanya urang teh di surga geus aya ketepak ketepuk anu leumpang di surga. Sing horeng langkah kakinya siapa? Bilal bin Rabah. Maka dalam satu saat Rasulullah bertanya, "Hei Bilal," lamun cek urang mah, "Ente miheulaan kaula anak ka surga, ente geus aya di surga. Ka eta tarompahna kadenge ku kaula." Ketepak ketepuk lompat sing horeng teh tarompahna Bilal. Amalan naon ente boga? Biasa we pangersa lawan cek urang ngana. Kela cenah nu teu diajarkeun ku kaula tapi ente ngalakukeun naon?
panginten ieu saatosna wudu abdi teh sok netepan 2 rakaat. Nah, otak salat sunat wudu aya namina, ada salat sunat sukril wudu, ada salat sunat badal wudu, ada salat sunat wudu, mangga terserah, nu penting salat sunat saatos 2 rakaat saatos wudu. Tah eta teh amalan Bilal bin Rabah teu dicontohkeun ku Rasulullah, tapi Rasulullah membiarkan, bahkan mengapresiasi. Maka hadis yang seperti itu disebut hadis takririyah. Rasulullah tidak mengajarkan atau tidak mencontohkan, tapi yang melakukan adalah para sahabat dan diketahui oleh Rasulullah, maka Rasulullah membiarkannya, bahkan mengapresiasi, kemudian dicontoh oleh kita, maka itu disebut hadis takririyah. Gitunya, jadi gitu. Maka aya sababaraha amalan anu Rasulullah henteu nyontokeun tapi dicontohkeun kepada sahabat. Rasulullah tahu, akhirnya Rasulullah membiarkan, henteu ngalarang. Untuk ieu bilang geus eureun tong kitu, saya teu nyontohan, henteu. Maka bid'ah teh bukan berarti yang semua yang tidak dicontohkan Rasulullah. Bisa jadi artinya tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah gitu. Kan gitunya, artinya tidak semua yang dicontohkan oleh Rasulullah bid'ah. Sebab apa? Ada hal-hal yang tidak dicontohkan Rasulullah, tapi kalau pada saat itu ketika Rasulullah tahu, membiarkan, maka disebut hadis takrir. Kalau sampai ada amalan-amalan zaman sekarang tidak contohkan Rasulullah tapi sesuai, tidak melanggar nilai-nilai atau hukum-hukum agama, kemudian dia juga ada contoh lain gitu, tapi melakukannya hal lain tapi hampir sama, itu bisa, bukan berarti bid'ah. Jadi ada hal-hal yang tidak semuanya yang tidak dilakukan Rasulullah tidak semuanya bid'ah. Nah, jadi itulah ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi Rasulullah mah udah pernah berada di surga, makanya hakul yakin. Tah urang mah anu nyonto, anu teras ngikuti ajaran sunnah Rasulullah, mudah-mudahan urang ayeuna henteu aya merasakan surga, tapi engke hakul yakina urang berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itulah kembali ke ihsan. Ihsan itu adalah berbuat baik. Setiap perilaku yang senantiasa merasa dilihat oleh Allah, perilaku senantiasa bahwa Allah itu memandangku. Kalau aku makanya kata tadi anta budallah, kau beribadah terus kepada Allah, karena katarahu, seperti engkau melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, maka kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innallaha yaraka, pasti Allah melihat kamu, melihat kita lah kalau. Jadi ulah ngarasa teu dilihat ku Allah. Entak lamun matak amal teh ngamalkeun naon wae ge ulah unu ningali ulah, sabab pasti Allah mah ningal. Rek salat tapi usah saha moal ulah eta mah salatna yang ditinggali ku batur. Jadi setiap amalan, setiap aktivitas, setiap proses apapun yang kita lakukan, kalau dia merasa berbuat sebuah ihsan, maka dia akan terus merasa dilihat oleh Allah. Masih ada waktu? 4 menit deh. Siji dia tuh. Kola, makanya Rios bakal berkata itu rojul, laki-laki itu, Fahbirni, maka beri kabar kepada saya atau beritahu saya, anis sa'ah, tentang apa itu sa'ah. Sa'ah itu hari kiamat. Kola, maka berkata Rasulullah, mal mas'ulu, yang bertanya, yang ditanya, mal mas'ulu, yang ditanya, anha, tentang sa'ah itu, bi'alama minasail, tidak lebih tahu daripada yang menanya. Jadi mal mas'ulu cek Sunda nama anu ditaros sareng nu naros sami-sami teu nyaho, gitulah.
Jadi tidak lebih, yang ditanya tidak lebih tahu. Jadi yang ditanya itu Rasulullah tidak lebih tahu dari yang nanya, yaitu laki-laki tadi. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika ditanya kiamat, kapan kiamat? Emang tahu waktunya? Nggak tahu. Berarti nunanya jeung nu ditanya sarua teu nyaho. Jadi sebab kiamat itu sekali lagi bahkan tadi yang namanya kiamat Rasulullah saja tidak tahu, apalagi kita. Jadi lamun aya tanyakan kamari sebat beredar tahun tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 bakal kiamat, tepikeun ka ayeuna geuningan teu aya naon. Tanggal 10 bulan 10 tahun 2010 harita geuningan meni rame teh. Bahkan aya film 2012 kan hari teh apa kiamat naon filmna teh, wah tuh kiamat hancur siga nu nyawe, tapi geus nate kana kapal. Geus teh kiamat mah nya geus kiamat kana kapal. Eta mah zaman Nabi Nuh nu kana kapal mah tos banjir sadayana nu salamet dina kapal, ta eta nu salamet nama. Jadi semua orang kafir musnah kecuali yang di dalam kapal. Lamun diteraskan moal kebujeng sabar ada panjang seteras nama. Nah, jadi baru sampai di sini, baru sampai tentang pertanyaan laki-laki itu tentang anis-sa'ah, kapan terjadinya kiamat. Jadi Rasulullah berkata atau menjawab, yang ditanya kata Rasulullah dan yang menanya tentang hari kiamat itu sama tidak tahu, gitulah. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya, gitu. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma nafa'na bi ulumihim wa barakatihim. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.